Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang guru inovatif. Selamat datang pada Ibu Nurul Sania Alsoyuna STPSPD. Selamat datang Ibu. Selamat Gimana datang, kabarnya? Ibu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu. Bu Nurul ini berasal dari guru TKIT atau HIT Palembang ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang inovasinya Bu Nurul yang diberi judul Ger sama Sapa, gitu ya. Atau gerakan satu rumah, satu pojok baca. Tadi ini berhubungan dengan literasi Bu ya. Benar. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Ger sama Sapa ini apa yang dimaksud dengan inovasi ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Jadi inovasi Ger sama Sapa ini merupakan singkatan. Jadi singkatan dari gerakan satu rumah, satu pojok baca keluarga untuk meningkatkan minat baca dan karakter positif pada anak sejak usia dini. Jadi itu merupakan singkatan dari Ger sama Sapa Ibu. Dari kapan inovasinya dilaksanakan? Inovasi ini sudah dilaksanakan mulai dari 2021. Oh oke. Berarti udah 2 tahun ya. Nah ada nggak manfaat yang sudah dirasakan? Ini berarti sasarannya ke anak-anak di TK atau HIT ya. Ada nggak manfaat yang sudah dirasakan oleh anak-anak terhadap inovasi Ger sama Sapa ini? Iya baik. Jadi berdasarkan inovasi ini jadi berawal dari kepedulian pendidik terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Jadi di sini dampak atau manfaatnya tuh banyak Bu. Jadi banyak sekali dampaknya, terutama dampak positifnya terhadap anak usia dini. Jadi yaitu meningkatkan atau menstimulasi tumbuh kembang anak. Ya, terutama di bidang bahasa. Mengingat berdasarkan hasil observasi untuk kemampuan bahasa anak ini kurang optimal. Karena kurang optimalnya kemampuan bahasa, kemudian minat baca yang rendah, itulah yang menyebabkan inovasi ini hadir. Jadi, hadirnya inovasi ini untuk menstimulasi terutama kemampuan bahasa anak di bidang literasi. Jadi di sini tujuannya tadi agar kemampuan bahasa, kemudian karakter positif pada anak itu dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya tadi adanya pojok baca di rumah. Jadi di sini bukan hanya anak ikut terlibat, tetapi orang tua, seluruh anggota keluarga gitu ya, sebagai lingkungan terdekat, karena waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah. Jadi adanya inovasi ini juga diharapkan adanya pola pengasuhan positif dan komunikasi positif antara orang tua dan anak dalam ikut serta menumbuh kembangkan minat baca dan karakter positif pada anak melalui aktivitas yang menyenangkan. Berarti di satu rumah itu apakah Bu gurunya ngecek rumahnya sudah ada belum pojok bacanya atau gimana? Iya. Jadi untuk hal tersebut nanti pendidik akan melakukan observasi secara langsung. Ya, cuman sebelum itu pendidik juga memberikan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kepada orang tua, sehingga orang tua ada arahan, ada pandangan bagaimana si pojok baca yang seharusnya, bagaimana unsur-unsur pojok baca yang harus ada di pojok baca yang ada di rumah. Tetapi tetap karena tujuan adanya inovasi ini, kami tetap selain untuk menumbuhkan minat dan bakat terutama di bidang bahasa dan karakter positif, kami juga memanfaatkan benda-benda bekas. Ya, jadi karena di unsur pojok baca itu bukan hanya pojok baca, tetapi ada unsur lain yang pendukung dalam membuat pojok baca, seperti buku bacaan, mungkin rak-rak buku ataupun media. Nah, di situ kami menggunakan benda-benda bekas. Jadi di situ sebelum
kita terjun langsung observasi ke lapangan, ke masing-masing rumah orang tua, kita adakan dulu nih sosialisasi, kita akan adakan dulu bimbingan teknis. Ya, jadi orang tua juga turut serta ya untuk mempelajari bagaimana membuat pojok baca yang sesuai seperti itu. Nah, sementara ini berapa rumah Ibu yang sudah mempunyai pojok baca di rumahnya? Kalau untuk pojok baca, semua siswa sudah ada. Oh, sudah ada. Oh, alhamdulillah. Jadi memang sudah langsung diimplementasikan gitu ya. Nah, gimana, ada dampaknya atau ada testimoni dari orang tua untuk minat baca anak-anak gitu? Iya. Kalau untuk dampaknya ada dampak positifnya, terutama tadi berdasarkan tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan karakter positif. Jadi di situ di kegiatan inovasi ini bukan hanya pojok baca, tetapi ada kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan minat baca dan karakter positif tadi. Mungkin seperti pendidik membuat game permainan edukatif yang didesain sendiri dengan memasukkan permainan tradisional dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca. Kemudian kegiatan kelas mendongeng, ada khusus kelas mendongeng khusus orang tua dan khusus anak-anak. Kegiatan kelas membuat media, ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pendidik ataupun ataupun pelatih lainnya kepada orang tua dan anak-anak. Jadi secara nggak langsung, karena itu prosesnya bukan sekali, jadi bertahap. Jadi adanya dampak positif. Jadi karena ini sudah diterapkan sebelumnya, sehingga kami juga meminta testimoni dari wali murid, orang tua dan anak-anak terkait apa sih dampak yang mereka rasakan terhadap inovasi tersebut. Dan alhamdulillah dampak positif yang mereka rasakan seperti kalau dari anak-anak sendiri responnya, kegiatan di rumah tuh jadi menyenangkan. Jadi mereka, lebih seru ya gitu. Benar sekali, ada ruang untuk mereka bermain, membaca bersama keluarga. Dan ada satu hal yang anak sukai dari kegiatan ini. Kenapa? Karena di salah satu kegiatan inovasi ini ada kami punya ini namanya buku kayak panduan. Bukan buku monitoring. Jadi orang tua tuh dimonitoring kegiatan buku bacaan apa yang dibacakan kepada anak. Nah, jadi isinya nih ada puisi, kemudian ada terkait judul buku yang dibacakan, waktu, kemudian pesan moral. Jadi orang tua bisa memilih waktunya kapan untuk bercerita, membagi waktu bersama anak. Jadi selain ada pojok baca, ada juga nih kegiatan antara orang tua dan anak. Interaksi gitu. Hubungan emosionalnya. Jadi respon anak-anak senang karena mereka menjadi lebih dekat kepada orang tua, bisa mendengarkan cerita-cerita. Secara tidak langsung gitu ya, disuruh tiap hari nih ada yang buku yang dibaca gitu ya, terus dilaporkan gitu. Benar. Nah, ini berarti ini ada buku apa nih? Ada bukunya bersama siapa ini? Ini buku cerita anak Indonesia. Ini merupakan tadi hasil dari proses inovasi. Jadi orang tua tadi sudah diberi bekal pelatihan, anak-anak juga bukan hanya orang tua tetapi anak-anak juga diberikan pelatihan kegiatan membuat media, membuat buku cerita. Ada di dalam buku ini. Iya, jadi ini adalah kumpulan hasil buku cerita orang tua dan anak. Dengan menggunakan benda-benda bekas. Nah, kayak gini. Jadi buku ceritanya ada, cuma dibuat dalam bentuk buku seperti ini. Jadi ini dijual udah? Atau dicetak untuk konsumsi dari TK atau HIT sendiri? Nanti mungkin ke depannya kan bisa jadi. Nah, jadi ini orang tua dan anak yang membuatnya. Jadi membuatnya dari benda-benda bekas. Sehingga tadi mungkin dalam proses perjalanan inovasi ini kan pasti ada hambatannya terkait tadi kan mungkin biaya ataupun mungkin ekonomi yang orang tua berbeda-beda, sehingga tidak semua orang tua mampu untuk membeli buku ataupun membeli media peraga, sehingga di sini kita buat nih pelatihan orang tua membuat buku cerita dari benda-benda bekas. Ini dibagikan ke rumah-rumah atau gimana?
Ke orang tuanya. Iya, ke orang Iya, tua. Jadi setiap anak murid orang tuanya dapat satu untuk Iya, dibacakan untuk gitu dibacakan. ya. Jadi Oke. mereka Ini ada menjadi stimulan juga ya untuk orang tua supaya lebih kreatif gitu Iya, kan. bener. Dan anak-anak juga mengurangi interaksi dengan digital ya. Iya, Untuk HP gitu kan, nggak main Iya. HP lagi, lebih banyak membaca Ibu ya. Oke. Nah, harapan ke depannya nih untuk inovasi Gersama Sapa ini seperti apa, Bu? Harapannya inovasi ini dapat terus berkembang dan juga inovasi ini juga sudah disosialisasikan ke beberapa lembaga TK lainnya, kemudian jadi percontohan iya, ya. jadi sudah disosialisasikan juga ke berbagai instansi terkait inovasi ini. Jadi harapannya semoga inovasi ini tetap berkembang dan juga dapat diterapkan bukan hanya di rumah-rumah wali murid di lembaga kami saja, tetapi di rumah-rumah siswa lainnya ya, dari TK-TK atau SD-SD lainnya gitu. SMP atau SMA aja, sehingga bukan hanya minat baca dan karakter positif, tetapi pola pengasuhan dan komunikasi positif orang tua dan anak dapat lebih baik lagi. Nah, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi yang nonton, silakan Ibu. Baik, pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan, ayo bareng-bareng kita peduli terhadap tumbuh kembang anak Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan lebih peduli bagaimana tumbuh kembang anak terutama dalam meningkatkan minat baca dan karakter positif pada anak sejak usia dini. Oke, ucapan terima kasihnya. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan informasi maupun saran, kritik terhadap inovasi Gersama Sapa ini, terutama pada Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, serta dinas terkait, dan kepada pendidik serta orang tua yang terlibat dalam proses berjalannya inovasi ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nurul atas waktunya. Mudah-mudahan harapan ke depannya Gersama Sapa ini bukan hanya ada di TK At-Tauhid ya. Mudah-mudahan ke TK lainnya bahkan SD. Mungkin dari Dinas Pendidikan juga akan menotis ini menjadi sebuah program yang bisa disebarkan ke kabupaten kota ya. Oke, nanti kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Ibu Nurul. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.